Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Setiawan dari kelas 10 Data 3. Di sini saya akan memberikan contoh perubahan kimia. Yang pertama yaitu kertas. Kertas yang dibakar akan menghasilkan zat baru, yaitu abu, yang memiliki sifat sangat berbeda dengan kertas. Abu hasil dari pembakaran kertas tidak dapat berubah kembali menjadi kertas karena telah menjadi suatu zat yang baru. Berikut adalah contohnya. Ini adalah contoh pembakaran kertas. Yaitu melarutkan garam ke dalam air adalah perubahan kimia karena molekul garam NaCl direaksi menjadi ion-ion Na+ serta Cl- dan berubah menjadi larutan elektrolit. Berikut adalah contohnya. Yang ketiga adalah perkaratan besi, adalah reaksi redoks. Dilansir dari BBC, reaksi teman air dan oksigen untuk membentuk besi 3 oksida terhidrasi atau yang dikenal sebagai karat. Berikut adalah contohnya. Ini adalah contoh paku yang belum terkena karat, dan ini adalah paku yang sudah terkena karat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Janal Mutakin dari kelas 10 DT3. Di sini saya akan memberikan contoh perubahan materi atau lebih tepatnya perubahan zat kimiawi. Yang pertama adalah perubahan kimiawi yang terjadi pada saat pembakaran petasan atau kembang api. Pada peristiwa ini terdapat logam dan bahan peledak yang terkandung dalam kembang api mengalami perubahan kimiawi ketika digabungkan dengan oksigen atau pembakaran. Reaksi kimia ini kemudian melepas gas rumah kaca seperti karbon dioksida, karbon monoksida, serta nitrogen. Berikut video pembakaran kembang api. Yang kedua yaitu perubahan yang terdapat pada proses pembuatan tape singkong. Singkong yang dibuat menjadi tape adalah reaksi fermentasi alkohol yang bersifat anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Fermentasi singkong menghasilkan zat baru yaitu tape, etanol, dan karbon dioksida, sehingga merupakan perubahan kimia. Berikut kondisi singkong sebelum dan sesudah proses fermentasi. Perubahan yang terjadi pada proses pembakaran kertas. Kertas yang dibakar menghasilkan zat baru, yaitu abu, yang memiliki sifat sangat berbeda dengan kertas. Abu hasil
dari pembakaran kertas tidak dapat berubah kembali menjadi kertas karena telah menjadi suatu zat yang baru. Berikut video pembakaran kertas. Setelah dibakar, kertas menjadi abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faris Azakira dari kelas XTOT 3. Saya akan membuat video tentang contoh perubahan fisika. Yang pertama adalah gula yang dilarutkan dalam kopi, termasuk contoh perubahan fisika gula yang larut. Proses yang terjadi hanya perubahan wujud gula dari padat menjadi cair. Jadi gula yang larut dalam fisik air termasuk contoh perubahan fisika. Kedua, air mendidih itu perubahan fisika pada air, dan yang mendidih menjadi perubahan wujud fisi yang mengeluarkan energi panas. Perubahan wujud ini adalah zat dari zat cair menjadi zat gas. Perubahan fisika ini mengeluarkan panas dan tidak menghasilkan zat baru. Yang ketiga, es batu yang meleleh merupakan perubahan fisika. Ciri perubahan fisika adalah ketika zat tersebut yang telah berubah maka dapat kembali ke keadaan semula. Contoh perubahan fisika adalah es batu yang telah mencair, ia akan bisa berubah lagi menjadi es batu ketika dimasukkan ke dalam freezer. Ini contoh gula yang larut dalam teh yang termasuk contoh perubahan fisika ya. Ini perubahannya, contohkan. Ini gulanya saya masukkan ke dalam teh ya. Ini jadi perubahan fisika ya. Ini namanya itu contoh perubahan fisika ya. Dari gula padat menjadi cair. Ini jadi saya cadukan ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya itu air mendidih itu perubahan fisika pada air pada mendidih terjadi perubahan wujud ya. Ini selanjutnya kami sebutkan juga ya. Nah, ini selanjutnya itu perubahan fisika yang air biasa menjadi air mendidih ya. Ini contoh yang air biasa. Ini sebelum kami rendam ya. Ini sebelum kami rendam, ini jadinya itu netral seperti biasa ya. Kalau yang udah di masak atau yang udah direbus, ini jadinya itu mengebul kak ya. Ini jadinya itu airnya udah matang ya. Ini jadinya kak. Ini perubahan fisika ya. Nih. Selanjutnya itu perubahan fisika dari es batu yang udah beku menjadi air biasa ya. Ini contohnya. Kami juga sebutkan bersatu-satu ya. Nih, selanjutnya itu zat fisika ya. Zat fisika benda padat atau es batu ini nanti kalau didiamkan di selain freezer itu nanti akan cair ya. Ini contohnya. Nih, itu dilepas saja nih ya. Kami lepas. Ini didiamkan selama 7 menit atau berapa. Ini setelah kami luntur ya. Ini nanti setelah luntur ini menjadi contoh perubahan zat fisika ya. Ini selanjutnya itu ini yang udah beku ya. Ini contoh yang udah beku. Nah, ini nanti kelamaan jadi air biasa ya, bukan es batu lagi ya. Contohnya kayak gini kak ya. Ini jadi ini namanya itu zat fisika ya. Oke kak ya, ini kami udah redam selama 7 menit. Ini hasilnya itu udah mencair ya. Agak ya ada yang masih beku. Ini cuman contoh saja ya. Ini hasilnya juga ada yang udah cair ya. Ini namanya itu zat fisika ya. Terima kasih. Selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dari kelompok 7 kelas 10 TOT 3 absen 11. Di sini saya akan menjelaskan perubahan fisika memotong sayuran. Memotong sayuran termasuk perubahan fisika karena melibatkan proses memisahkan molekul tetapi tidak mengubahnya. Atau bisa dikatakan bahwa ketika kita memotong sayuran menjadi bagian yang lebih kecil, yang berubah hanyalah ukurannya. Yang kedua adalah kayu yang dibuat menjadi kursi. Kayu yang dibuat menjadi kursi dan meja adalah perubahan fisika karena kayu hanya berubah warna tapi zatnya tetap kayu, tidak berubah menjadi zat lain. Maka perubahan kayu menjadi meja, kursi, furnitur lainnya adalah perubahan fisika. Yang ketiga adalah yang ketiga, yaitu contoh perubahan fisika mentega yang mencair. Perubahan wujud benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Contoh dari perubahan wujud benda mencair yaitu saat memasak dengan mentega atau margarin. Mentega yang berbentuk padat akan mencair dan meleleh saat terkena panas dari penggorengan. I'm on the next level, yeah. 절대적 룰을 지켜 내 손을 놓지 마라. 결속은 나의 무기. 광야로 걸어가 알아 내 헝글.